di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Resmi menyandang predikat sarjana sosial, Rabu pagi ia bersiap ikuti wisuda sebagai tanda kelulusannya. Namun siapa sangka, perjuangannya menjadi sarjana sosial bukanlah jalan yang mudah. Putri dari pasangan Wisianto dan Siti Suswati ini harus berjuang karena keterbatasan ekonomi. Sang ayah bekerja sebagai pemulung, sementara sang ibu sehari-harinya bekerja sebagai buruh gaji. Meski begitu, ia dapat membuktikan hidup dengan keterbatasan tak menghalanginya meraih prestasi. Firna berhasil menjadi salah satu wisudawan terbaik dengan predikat kumul dan meraih IPK 3,77 dengan masa studi kurang dari 4 tahun. Yang menjadikan saya berada di sini, Mbak, saya sangat senang. Saya ingin menunjukkan ke semua orang bahwa orang tua saya ini adalah orang tua terindah yang mampu mengantarkan saya menjadi wisudawan. Bagi kedua orang tua Firna, keterbatasan ekonomi tak menjadi alasan untuk berhenti berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan Firna. Besar harapan sang ibu agar Firna dapat mengamalkan ilmunya dalam kebaikan. Nanti kedepannya bisa mematangkan ilmunya, bisa mengembangkan dan juga bisa menjadi anak yang berguna di agama bangsa dan negara. Resmi menyandang gelar sarjana, besar keinginan Firna untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang magister di bidang ilmu politik. Keinginannya ini pun disambut oleh Universitas Negeri Semarang. Itu kami presentasi untuk banyak mahasiswa dia bisa studi di magister tingkat tinggi Islam barang modal penelitian pengalaman. Cita-cita besar Firna adalah menjadi seorang politisi beretika yang dapat membawa perubahan bangsa dan negara. Mulia, sebuah potret yang dapat menjadi inspirasi untuk Indonesia. Firna Putri Stuti, Sambil Hanif melaporkan untuk NET. Oke, tadi sudah disimak nggak ya videonya ya? Sudah. Itu tadi berita tentang apa nak? Informasi apa yang kalian terima dari berita tadi? Tentang apa? Jadi seorang anak yang berprestasi walaupun dari keluarga sederhana. Kira-kira berita tadi bagus tidak untuk dibuat menjadi berita? Bagus. Untuk apa Kak? Memotivasi diri kita ya, khususnya diri kita pribadi. Jadi untuk menuntut ilmu itu, untuk menjadi orang sukses, orang berhasil, tidak menjadi penghalang kebutuhan ekonomi keluarga. Justru itu kita harus semangat, kita tunjukkan pada orang tua kita bahwa kita itu mampu membanggakan mereka, ya. Jadi berita tadi sangat tepat, sangat bagus buat para pelajar, khususnya kalian, memotivasi yang kalian itu tadinya tidak suka belajar, serba kecukupan di rumahnya. Lihat mbak yang tadi tuh hidupnya sederhana sekali, tetapi karena dia keinginannya tinggi buat belajar, dia menjadi seorang sarjana. Bangga tidak orang tuanya? Bangga sekali nak ya. Nah, jadi itu berita yang kita buat itu kira-kira macamnya banyak nak ya. Ada yang memotivasi orang lain, ya. Ada yang menggugah orang lain supaya mengikuti apa yang kita lakukan. Tentunya hal yang positif. Oke.
Kelompok 3. Sini nak, Jaya, balik ke sini. Untuk pengerjaannya kita buat batas waktu ya, kesepakatan waktu. Kira-kira ingin berapa menit? 15 menit? 15. Kan ada dua. Yang pertama kelompok, yang kedua individu. Yang kelompok ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Isi nomor 1 sampai dengan
Oke, silakan Afia. Disimak nggak ya? Afia memilih gambar apa tadi? Oh, olahraga. Oke, senam bersama. Kata terdepannya kita. Kita suaranya ya. Pentingnya senam pagi di sekolah. Itu judulnya. Ya, oke. Ragunan SMP Negeri 1 Bakahuni Timur, hari ini 5 Januari 2024. Semua siswa, dewan guru, dan staf kelompok usaha melakukan kegiatan senam bersama. Kegiatan ini rutin dilakukan 2 pekan setiap bulan. Senam pagi merupakan salah satu aktivitas fisik yang sangat perlu diadakan untuk menjaga kesehatan atau kebugaran jasmani siswa dan merupakan salah satu aktivitas jasmani yang efektif untuk melakukan perkembangan dan perubahan mereka. Gerak-gerak pada senam pagi selain melatih otot-otot pada tubuh juga melatih kegiatan motorik pada anak. Semua siswa terlihat sangat bersemangat kegiatan senam bersama. Senam dimulai pada pukul 7:15 dan berakhir pukul 8. Jika siswa sehat dan bugar secara fisik, maka kemampuan konsentrasi belajar untuk menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Cakep ya. Oh, ada apa? Oh, diselipkan pantun di beritanya. Sekian, tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Oh, Terima kasih sudah mendengarkan berita saya. Saya Afia dari kelas 7A. Pamit undur diri. Sampai jumpa di berita saya selanjutnya. oke. Ada yang ingin menanggapi berita dari Afia? Kira-kira sudah bagus, sudah pas? Sesuai dengan unsur-unsur ya? Sepertinya Afia ini calon jurnalis, penulis ya. Nah, biasanya dimulai dari awal. Oke, yang kedua, boleh yang ingin membacakan beritanya? Siapa? Boleh? Siapa tuh Putri? Ya, silakan Najma. Sholat duha bersama. Oh ya, tunggu. Berarti si Najma memilih gambar apa tadi, Nak? Sholat. Kegiatan yang selalu kita lakukan setiap Jumat juga ya? Oke. Sini, Nak, maju. Yang keras suaranya. Sholat duha bersama adalah salah satu upaya positif yang dilakukan sekolah untuk mengoptimalkan output mental siswa yang berupaya karakter. Sekolah mengharapkan kegiatan rutin sholat duha bersama ini dapat menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak-anak semuanya. Selain itu juga diharapkan hati dan pikiran anak-anak dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum masuk sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bakahuni Timur, Ibu Neni Deswita, SPDI, mengatakan bahwa pembiasaan sholat duha bersama ini akan terus diprogram. Selain karena kegiatan ini
mana tahu nanti kalian ada yang cita-cita ingin jadi jurnalis, penulis, ya. Itu tuh hebat nggak ya? Bisa menyampaikan informasi kepada orang lain. Boleh lewat surat kabar.